teman-teman, balik lagi sama aku Hanila Slamati. Assalamualaikum. Sebelumnya pertemuan kali ini aku bakal bahas tentang PPH pasal 22 dan PPH pasal 23. Ini udah pertemuan ke berapa? Kelima ya. Nah, kalau yang belum tonton video-video aku sebelumnya, tonton dulu biar tahu apa aku bahas tentang apa, kok bisa pasal gitu ya. Tonton dulu ya. Terus juga jangan lupa like, terus komen, terus subscribe ya, kalau bisa share. Nah, PPH pasal 22 itu apa? PPH 22 itu adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi PPH 22 itu apa aja gitu? Ada banyak ya, ada 4. Yang pertama itu ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan, terus kegiatan di bidang impor, kegiatan usaha di bidang lainnya, ada juga penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya guys. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan itu pemungut si PPH ini terkena sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Nah, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dan pembayaran atas pembelian barang. Terus ada juga yang kedua, bendahara pengeluaran berkenaan dan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga juga ada kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Ini pejabat atau penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Nah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat ada juga BUMN. Tahulah apa aja, kayak PT, PLN, PT Pertamina, terus PT Telkom, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan atau keperluan kegiatan usahanya. Nah, contoh perhitungannya tuh gini ya, kalian bisa lihat pada tanggal 21 April 2018 Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai 220 juta termasuk PPN 10%. Nah, PPH pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah DPP. Itu adalah dasar pengenaan pajak atau sudah termasuk PPN. Cara perhitungannya itu 100 per 110 dikali 220 juta, hasilnya itu 200 juta. Nah, PPH pasal 22-nya itu tadi kan kalian udah dibahas kenanya 1,5%. Jadi 1,5% dikali dengan 200 juta, hasilnya itu 3 juta. Gitu ya. Jadi kenanya cuma sedikit 1,5%. Nah, udah kayak gitu. Kegiatan di bidang impor pemungut PPH 22. Yang pertama itu ada Bank Devisa, yang kedua itu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tarif PPH 22 yang pertama itu barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor atau barang-barang TTT tercantum dalam lampiran PMK 34 garing PMK titik 010 garing 2017. Yang kedua ada selain barang-barang tertentu
yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Nah, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor. Kecuali ya. Terus ada juga selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. Nah, yang keempat ada yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nah, pemungut PPh 22 itu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Wajib pemungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Nah, tarif PPh 22 itu 5% dari harga jual, itu tidak termasuk PPN dan PPNBM. Contoh, perhitungan PT Ageng adalah perusahaan pengembang properti pada tanggal 23 Mei 2018. PT Ageng PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10.500.000.000. Nah, tidak termasuk PPN dan PPNBM kepada Tuan Nafis. Berapa PPh 22-nya? Nah, jawab nih. PPh 22 kenanya tadi kan 5%. Jadi 5% dikali dengan 10.500.000.000, itu hasilnya 525 juta gitu. Nah, aku bakal bahas PPh 23 kan tadi. PPh 23 itu apa? Itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan, jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongnya itu ada apa aja sih? Nih, kalian harus tahu. Yang pertama itu ada badan pemerintah, yang kedua itu subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga itu penyelenggaraan kegiatan, terus ada bentuk usaha tetap atau BUT, ada juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, terus yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Kep 50/PJ/1994. Di antaranya itu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, terus OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Nah, objek dan tarif PPh pasal 23 tuh apa aja? Nah, yang pertama itu ada 15% dari jumlah bruto atas. Itu ada dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi. Dikenakan final, bunga, dan royalti. Terus ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, yang kedua itu 2% dari jumlah bruto atas biaya sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Terus yang ketiga itu ada 2% juga dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang terakhir itu ada 2% juga dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misal jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, dan jasa pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, cukup sekian aja yang aku bahas hari ini, pertemuan kali ini. Semoga kalian ngerti ya, semoga kalian paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan bosan sama aku. Pokoknya stay tune. Dadah.